Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Nur Fadila dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas peta dan penginderaan jauh. Yang pertama adalah gambar peta tata guna lahan. Dalam peta tata guna lahan terdapat informasi pembagian lahan beserta masing-masing fungsinya yang dibedakan dalam beberapa warna dan simbol. Peta tata guna lahan ini digunakan untuk mengetahui apakah lahan tersebut sesuai dengan peruntukannya. Dalam gambar tersebut, warna merah disimbolkan dengan penggunaan lahan sebagai pemukiman, warna hijau sage digunakan sebagai sawah, warna kuning sebagai kebun, warna oranye sebagai ladang, dan warna hijau sebagai hutan. Peta jaringan transportasi darat. Dengan menginterpretasi simbol-simbol jalan pada peta, dapat disimpulkan bahwa wilayah mana saja yang lebih mudah diakses dengan wilayah lainnya dengan transportasi darat. Warna merah pada peta adalah jalan Pantura atau jalan nasional yang membentang dari Merak ke Banyuwangi. Warna oranye pada peta yakni jalan tol Trans Jawa, dimulai dari jalan tol Tangerang Merak sampai jalan tol Probolinggo Banyuwangi. Peta jaringan transportasi laut. Pada peta tersebut dapat disimpulkan bahwa wilayah mana saja yang menjadi target pembangunan utama di bidang transportasi laut di Indonesia dan kota apa saja yang merupakan pelabuhan utama dalam lalu lintas di Indonesia. Kotak berwarna merah yakni pelabuhan utama dalam jalur tol laut yang dimulai dari Pelabuhan Kuala Tanjung, Tanjung Priuk, Tanjung Perak, Makassar, Bitung, dan Sorong, yang dihubungkan dengan 24 pelabuhan utama dimulai dari Sabang sampai Merauke dan disimbolkan dengan bulat berwarna merah. Kemudian pelabuhan pengumpul disimbolkan dengan bulat biru. Pelabuhan pengumpul ini digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dengan jumlah menengah, serta angkutan penyeberangan dengan pelayanan antar provinsi. Di Indonesia terdapat 36 pelabuhan pengumpul. Pelabuhan pengumpan digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri alih muat dalam jumlah terbatas. Juga digunakan sebagai angkutan penyeberangan dengan jangkauan dalam provinsi. Terdapat 7 pelabuhan pengumpan di Indonesia yang disimbolkan dengan warna kuning. Kemudian terdapat simbol panah warna oranye, artinya terdapat jalur ekspor atau impor dari Pelabuhan Bitung yang tempat tujuannya yakni Cina, Korea, Jepang, dan USA. Sedangkan dari Pelabuhan Kuala Tanjung tempat tujuannya yakni Eropa, Timur Tengah, dan Asia. Peta jaringan transportasi udara. Dari interpretasi simbol-simbol peta tersebut dapat disimpulkan seberapa intensif mobilitas penduduk Indonesia melalui jalur udara dan kota-kota mana saja di Indonesia yang menyediakan penerbangan ke berbagai daerah. Karena pada peta tersebut, peta yang saya ambil adalah peta penerbangan maskapai Garuda Indonesia, maka pada peta tersebut simbol bulat warna pink memiliki arti penyeberangan utama dalam maskapai Garuda Indonesia yakni melalui Medan ke Jakarta, ke Surabaya, Denpasar, Makassar, dan Balikpapan. Manfaat peta tata guna lahan bagi perorangan dan lembaga. Yang pertama adalah memberikan gambaran tentang potensi sumber daya alam yang ada di suatu wilayah. Kedua, menginformasikan jenis penggunaan lahan yang sudah ada, membantu perencanaan wilayah untuk membangun wilayah tersebut sesuai dengan fungsinya. Manfaat peta jaringan transportasi bagi perorangan dan lembaga, yakni sebagai petunjuk rute perjalanan antar daerah yang berbeda wilayah dan tempatnya, mengetahui kondisi aksesibilitas dan jaringan jalan untuk memetakan tingkat kemacetan, bentuk dan pola jaringan jalan, panjang dan lebar jalan, serta klasifikasi jenis jalan. Citra foto penginderaan jauh dan citra non-foto digital penginderaan jauh. Yang pertama adalah gambar citra foto dengan ciri-ciri spektral. Spektral ini
Dalam gambar tersebut, yakni objek cenderung berwarna gelap, yaitu hitam dan abu-abu, tetapi warna jalanan dan pemukiman lebih terang dari warna pepohonan, terdiri dari rona cerah dan rona gelap. Sedangkan ciri-ciri spasialnya, yakni bentuk jalan tol yang menonjol, serta bentuk jalan tol ini menyerupai bentuk tanda plus, dan bentuk pemukiman persegi panjang. Letak pemukiman ini memanjang di sepanjang jalan dan peta tersebut bertekstur sedang dan kasar. Pemukiman ini berasosiasi dengan jalan. Ciri-ciri temporalnya yakni jalan tol dan pemukiman penduduk tampak lebih jelas dengan adanya bayangan. Hal ini terjadi karena perekaman dilakukan pada siang hari sehingga menimbulkan bayangan. Yang kedua adalah gambar citra non-foto. Dalam gambar ini, citra yang digunakan adalah citra inframerah thermal. Ciri-ciri spektralnya yakni terdiri dari rona gelap dan rona cerah, sedangkan ciri-ciri spasialnya yakni memiliki pola yang tidak teratur pada warna yang terang, cenderung memiliki ukuran luas daripada warna gelap. Sedangkan ciri-ciri temporalnya yakni terjadinya perekaman pada Januari sampai April tahun 2017 di kota New York. Langkah-langkah dalam pengolahan citra penginderaan jauh. Yang pertama adalah pra-pengolahan data. Langkah ini dilakukan dengan Yang pertama adalah pra-pengolahan data. Langkah ini adalah langkah dasar yang penting karena proses yang dilakukan terkait dengan koreksi pada citra agar informasi pada citra tepat sasaran. Yang kedua adalah peningkatan kualitas citra. Proses ini bertujuan untuk melakukan reduksi distorsi pada citra sehingga gambar yang terlihat lebih jelas dan tidak terrefleksi oleh unsur-unsur yang tidak diperlukan. Yang ketiga adalah transformasi citra. Merupakan proses pengolahan citra untuk mengubah piksel citra sesuai dengan pita spektrumnya. Yang keempat adalah klasifikasi citra. Proses klasifikasi citra merupakan langkah pengolahan data citra dalam mengelompokkan data piksel sesuai dengan karakteristik tertentu. Manfaat penginderaan jauh bagi transportasi dan tata guna lahan. Manfaat bagi transportasi yakni penginderaan jauh dapat digunakan dalam proyek perencanaan koridor, dapat digunakan untuk memantau keadaan jembatan, serta dapat digunakan sebagai ilmu dan teknologi untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan berbagai jenis sistem transportasi. Manfaat penginderaan jauh bagi tata guna lahan. Yang pertama adalah studi tata guna lahan dan tutupan lahan dapat dilakukan dengan sensor beresolusi tinggi seperti Landsat Thematic Mapper. Yang kedua adalah perubahan besar terhadap permukaan bumi, peristiwa antropogenik dan dapat dideteksi, diuji dan diukur serta dianalisis dengan menggunakan data satelit bumi yakni Landsat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.